Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapat syafaatnya, amin. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak arufan. Maka dari itu, sebelumnya perkenalkan saya Ikhwanul Ismat Riko Ferdias Putra dari SMK Negeri 6 Kedal, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan satu kultum dengan judul Adab dalam Bermedia Sosial. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan era yang membuat dunia terasa sempit. Kini tak hanya dunia nyata, dunia maya telah menjadi tempat kehidupan yang kedua bagi manusia. Di zaman modern ini, penggunaan sosial media tak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Sosial media adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan media sosial kita dapat berkomunikasi, dengan media sosial kita dapat informasi, dan dengan media sosial kita bisa bersilaturahmi. Akan tetapi perlu diwaspadai karena ada dampak negatif yang menanti, seperti ujaran kebencian, pembulian, dan berita hoax. Maka dari itu, agar tidak terjerumus ke dalam itu semua, perlu kita ketahui adab-adab dalam bersosial media. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah niat yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Bahkan saking pentingnya niat, Asy-Syaikh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan, banyak perbuatan-perbuatan dunia, tapi karena baik niatnya justru mendapat pahala. Sebagai contoh, kita berdagang di media sosial. Yo Bapak Ibu, di check out, murah. Yang tujuannya adalah untuk memberi nafkah keluarga, maka kita akan mendapat pahala. Tapi sebaliknya, banyak perbuatan-perbuatan akhirat karena buruk niatnya justru hilang pahala dan mendapat dosa. Sebagai contoh, di suatu malam kita memotret sajadah kita, cepret, lalu dikasih caption, alhamdulillah bisa tahajud malam ini, padahal hanya setahun sekali. Pada siang harinya kita buat status, alhamdulillah menu buka puasa hari ini. Tapi karena itu semua niatnya pamer, maka hilanglah pahalanya. Adab yang kedua ialah saring sebelum sharing. Segala sesuatu yang baik belum tentu benar, dan sesuatu yang benar itu belum tentu pantas untuk disebarluaskan. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan, bukti kebodohan seseorang adalah selalu menjawab semua pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat, dan menyebut semua yang diketahui. Apalagi saat ini di media sosial banyak sekali berita-berita hoax yang bermunculan yang belum jelas sumbernya. Mengenai ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa berita yang penting,
maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman dimanapun berada, daripada kita memposting informasi yang belum jelas kebenarannya, lebih baik kita gunakan media sosial untuk berdakwah dan berbagi kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan seorang kepada kebaikan, maka pahala baginya seperti orang yang mengerjakan. Sebagai contoh, kita posting di media sosial bagaimana tata cara sholat yang benar. Lalu ada teman kita yang melihatnya, kemudian dia mengamalkan dari tata cara sholat dari yang kita posting tersebut, maka kita akan mendapat pahala biarpun kita telah meninggal dunia tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Adab yang ketiga adalah menjaga perkataan di media sosial. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia tergantung bagaimana dirinya dapat menjaga lisannya. Betapa banyak kita lihat setiap hari di televisi menyiarkan berbagai berita tentang pembunuhan, kekerasan, tawuran, yang itu semua diakibatkan oleh saling ejek, salah paham di media sosial. Maka dari itu, katakan saja yang bermanfaat atau lebih baik diam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akan saya tutup dengan satu pantun. Jalan-jalan ke Andalusia, pulangnya naik pesawat. Hati-hatilah dalam bersosial media agar selamat dunia akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.